Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Wira Pratama dengan NIM 23108172 Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku, yaitu buku Software Testing Foundation, karya Spelner dan Lynch. Saya akan membahas chapter 2-nya yang berjudulkan Software Testing Basic. Chapter ini merupakan fondasi konseptual yang menjadi tulang punggung seluruh isi buku. Chapter ini membahas konsep-konsep dasar yang harus dipahami sebelum melangkah ke proses pengujian yang lebih kompleks. Secara struktural, chapter ini mencakup lima buah subtopik besar: konsep dan motivasi pengujian, kualitas perangkat lunak berdasarkan ISO 25010, proses pengujian pengaruh psikologis manusia terhadap pengujian, dan ringkasan prinsip-prinsip dasar testing. Chapter ini membuka diskusi dengan argumen mendasar bahwa perangkat lunak adalah sesuatu yang tidak berwujud atau intangible, sehingga pengujiannya membutuhkan pendekatan yang berbeda dari pengujian produk fisik. Penulis menegaskan bahwa tidak ada sistem perangkat lunak yang benar-benar bebas dari cacat, dan bahwa kebebasan dari fault tidak dapat dibuktikan hanya melalui testing semata. Kemudian, konsep error, fault, dan failure. Salah satu bagian paling krusial dalam chapter ini adalah pembahasan mengenai terminologi dasar yang sering disalahpahami, yaitu hubungan antara error, fault, dan failure. Penulis menjelaskan bahwa error adalah kesalahan yang dibuat oleh manusia, misalnya kesalahan pemrograman atau sintaks atau konfigurasi lain, yang kemudian menyebabkan fault, yaitu cacat dalam kode. Fault tersebut baru akan menjadi failure atau kegagalan sistem ketika program dieksekusi dan cacat itu terpicu. Penting dicatat untuk bahwa tidak semua fault pasti menjadi failure. Ada fault yang tersembunyi karena dinetralkan oleh fault lain yang memiliki defectnya masing-masing, dan ada pula failure yang terjadi jauh dari lokasi fault aslinya. Chapter ini juga memperkenalkan konsep false positive, di mana hasil tes menunjukkan failure padahal tidak ada fault, dan false negative, yaitu hasil tes tidak menunjukkan failure padahal ada fault. Keduanya adalah tantangan nyata dalam proses testing yang harus senantiasa diperhatikan oleh tester. Kemudian, 7 prinsip dasar testing terdapat pada bagian 2.1.6 pada buku tersebut memperkenalkan 7 prinsip fundamental testing yang menjadi panduan universal bagi para tester profesional. Prinsip-prinsip ini dirangkum sebagai berikut. Pertama, prinsip testing show the presence of defect, not their absence. Testing hanya bisa membuktikan bahwa fault ada, bukan membuktikan sistem sempurna. Karena justru sistem yang memiliki fault yang tidak terlihat itu lebih berbahaya karena kita tidak tahu kapan failure itu akan terpicu dari fault yang tersembunyi tersebut. Kemudian prinsip kedua, exhaustive testing is impossible. Jumlah kombinasi input dan skenario terlalu besar untuk diuji seluruhnya, sehingga diperlukan prioritas berbasis risiko. Kemudian prinsip 3, early testing save time and money. Semakin dini fault ditemukan, semakin hemat juga biaya ya perbaikannya. Kemudian prinsip keempat, defect cluster together. Sebagian besar fault terkonsentrasi di modul atau bagian tertentu dari sistem. Kemudian prinsip kelima, beware the pesticide paradox. Jika test case yang sama diulang terus-menerus, ia tidak akan lagi menemukan bug baru. Test case harus diperbarui secara berkala. Kemudian prinsip keenam, testing is context dependent. Cara dan intensitas testing berbeda bergantung pada jenis sistem. Misal sistem perbankan versus game kasual, di mana sistem perbankan perlu yang lebih komprehensif dan menyeluruh. Kemudian prinsip 7, absence of error is a fallacy. Sistem yang lulus semua tes bukan berarti sistem tersebut memenuhi kebutuhan pengguna sebenarnya. Kemudian masuk ke dalam proses testing.
Chapter 2 menjabarkan testing secara komprehensif melalui serangkaian aktivitas yang saling berkaitan. Proses ini meliputi pertama, test planning, mendefinisikan tujuan, ruang lingkup, dan sumber daya. Kemudian tes monitoring dan kontrol, memantau kemajuan dan mengambil tindakan korektif. Kemudian tes analisis, menganalisis tes basis untuk menentukan test condition. Kemudian tes design, merancang test case. Kemudian tes implementation, mempersiapkan test environment. Kemudian tes execution, menjalankan test case. Dan test completion, mendokumentasikan dan mengarsipkan hasil penulis, menekankan bahwa aktivitas-aktivitas ini bisa berjalan secara paralel atau berurutan tergantung konteks proyeknya. Kemudian psikologi dalam testing. Bagian penutup chapter ini membahas salah satu aspek yang paling sering diabaikan dalam literatur testing. Dimensi psikologi, penulis memulai dengan ungkapan Latin yaitu error humanum est, yang berarti berbuat salah adalah manusiawi, untuk menegaskan bahwa kesalahan manusia adalah akar dari semua fault dalam perangkat lunak. Konsep confirmation bias dibahas secara mendalam, yaitu kecenderungan psikologis untuk mencari, menafsirkan, dan mengingat informasi yang mengkonfirmasi keyakinan atau hipotesis yang sudah ada sebelumnya. Dalam konteks pengembangan perangkat lunak, developer cenderung berasumsi bahwa kode yang mereka tulis sudah benar, sehingga confirmation bias membuat mereka sulit menemukan kesalahan pada pekerjaan mereka sendiri. Sementara itu, perbedaan mindset antara developer dan tester juga dibahas. Developer berfokus pada membangun solusi, sementara tester berfokus pada verifikasi, validasi dengan pandangan kritis. Chapter ini mengakhiri pembahasan psikologi dengan pesan bahwa tester dan developer yang saling memahami perspektif satu sama lain akan menghasilkan kolaborasi yang jauh lebih produktif dan kualitas produk yang lebih baik. Oke, kemudian saya akan melakukan perbandingan dengan buku yang saya pilih, yaitu buku Software Testing with Generative AI karya Mark Winterenham. Diterbitkan oleh Manning Publication. Buku ini hadir dengan perspektif yang jauh lebih kontemporer dibandingkan buku Spellner dan Lynch, dengan fokus utama pada bagaimana Large Language Model atau LLM dapat diintegrasikan ke dalam aktivitas pengujian perangkat lunak. Topik yang paling relevan untuk dijadikan perbandingan adalah chapter 2 dari buku Winterenham ini, yang berjudul Large Language Model dan Prompt Engineering, serta bagian mindset yang dibangun sejak chapter 1. Kemudian persamaan fondasi mindset dalam testing kedua buku ini, yaitu memiliki kesamaan mendasar dalam satu hal penting. Keduanya menekankan bahwa mindset adalah kunci keberhasilan dalam testing. Sperner dan Lynch membahas bagaimana mindset adalah kunci keberhasilan dalam testing. Sperner dan Lynch juga membahas bagaimana mindset kritis seorang tester berbeda dari mindset konstruktif seorang developer. Winterenham di sisi lain membuka bukunya dengan pembahasan mengenai pentingnya membangun mindset yang tepat dalam bekerja dengan LLM, bahwa alat secanggih apapun tidak akan menghasilkan nilai jika pengguna tidak memiliki kemampuan berpikir kritis dan analitis yang memadai. Kutipan Marsha McLuhan yang digunakan Winterenham, "We shape our tools, and thereafter our tools shape us," sangat relevan jika dihubungkan dengan pembahasan Spellner dan Lynch tentang confirmation bias. Keduanya secara implisit mengingatkan bahwa manusia, baik developer, tester, maupun AI user, memiliki kecenderungan kognitif yang dapat mendistorsi penilaian mereka jika tidak dikritisi. Kemudian ada perbedaan pada pendekatan tradisional versus AI augmented. Perbedaan paling signifikan antara kedua buku terletak pada pendekatan dan konteksnya. Sperner dan Lynch membangun fondasi testing dari perspektif ISTQB, foundation level, yang
terstruktur dan metodologis. Setiap konsep mulai dari terminologi error, fault, failure, hingga proses testing dijelaskan secara presisi dan sistematis sesuai dengan standar industri internasional. Sementara itu, Winteringham membangun argumen bahwa di era LLM, tester tidak boleh sepenuhnya mendelegasikan pekerjaan mereka kepada AI. Chapter 2 bukannya membahas resiko nyata. Chapter 2 buku tersebut membahas resiko nyata penggunaan LLM termasuk hallucination. LLM menghasilkan informasi yang tampak meyakinkan namun salah. Data provenance, kualitas data pelatihan yang meragukan, dan data privacy, yaitu resiko kebocoran data sensitif. Ini paralel dengan peringatan Spano dan Lynch tentang false positif dan false negatif pada testing. Dalam keduanya, tester harus senantiasa mempertahankan sikap kritis dan tidak menerima begitu saja apa yang ditampilkan oleh sistem, baik sistem perangkat lunak yang diuji maupun sistem AI yang digunakan. Satu dimensi yang jelas absen dalam buku Spano dan Lynch, namun menjadi inti pembahasan Winteringham adalah konsep prompt engineering, kemampuan untuk merancang instruksi yang clear, spesifik, dan kontekstual kepada LLM adalah skill baru yang dibutuhkan tester modern, skill yang sama sekali belum ada saat edisi pertama Software Testing Foundation ditulis. Di sini kedua buku saling melengkapi. Prinsip-prinsip dasar testing dari Spano dan Lynch memberikan landasan berpikir, sementara teknik-teknik dari Winteringham memberikan tools untuk mengeksekusinya di era AI. Kemudian masuk ke insight dan opini ilmiah. Setelah membaca dan mendalami chapter 2 dari kedua buku ini, ada banyak hal menarik yang bisa saya refleksikan. Namun sebelum sampai pada insight utama, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu kesan umum saya sebagai pembaca chapter 2 dari Spano dan Lynch. Adalah bacaan yang padat namun sangat terstruktur. Saya menghargai cara penulis membangun konsep secara bertahap dari yang paling fundamental seperti apa itu error, fault, dan failure, hingga yang lebih abstrak, yaitu psikologi manusia dalam testing. Ada perasaan seperti membaca buku manual yang komprehensif namun tidak dry. Buku Winteringham sebaliknya terasa lebih seperti percakapan dengan seorang praktisi yang antusias, lebih kasual, dan lebih kontekstual. Kemudian insight utama, psikologi dan confirmation bias dan risk minimization. Insight yang paling berpengaruh bagi saya setelah membaca chapter 2 ini adalah ketika membahas aspek psikologis dalam proses testing, khususnya tentang confirmation bias. Pembahasan ini mengubah cara saya memandang peran saya sebagai developer maupun sebagai tester. Sebagai developer, saya memiliki keinginan alami untuk membuat sistem yang sempurna. Begitu pula sebagai tester ada dorongan untuk menemukan semua bug yang ada di dalam sistem. Namun justru inilah paradoksnya. Keinginan untuk menjadi sempurna itu sendiri adalah bagian dari bias kognitif yang membuat kita rentan terhadap blind spot. Seseorang developer yang menulis kode dengan keyakinan penuh bahwa logikanya benar secara tidak sadar akan membuat test case yang mendukung opini tersebut atau pandangan tersebut, ya, yang kemudian akan hanya memvalidasi skenario yang dia percaya akan berjalan dengan baik. Inilah confirmation bias dalam wujud yang paling nyata bagi saya. Dari sini saya menyadari bahwa hal tersebut tidak dapat sepenuhnya dihindari. Ini adalah sifat dasar manusia yang dapat kita lakukan adalah berusaha mengurangi sebanyak mungkin error agar tidak berkembang menjadi fault yang berpotensi memicu failure dalam sistem. Kesempurnaan memang tidak tercapai seperti pada awal buku ini yang disampaikan oleh Spano dan Lynch, tetapi minimalisasi resiko adalah tujuan yang realistis dan terukur. Strategi yang saya yakin ini paling efektif adalah risk minimization berbasis prioritas severity. Bukan semua bug memiliki dampak yang sama. Sebagai developer sekaligus tester, kita harus cerdas dalam mengalokasikan sumber daya pengujian
Mulailah dari fault yang paling parah, dampaknya jika terpicu menjadi failure. Fault yang berpotensi menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan, seperti data breach yang merugikan pengguna atau kerusakan reputasi jangka panjang harus menjadi prioritas utama dalam pengujian. Chapter ini melalui contoh nyata seperti hancurnya teleskop luar angkasa Tommy dan kecelakaan pesawat Boeing 737 MAX menunjukkan betapa mahalnya harga dari sebuah failure yang tidak diantisipasi. Dari sini saya mengambil pelajaran yang sangat personal sebagai individu yang akan terjun ke industri perangkat lunak. Saya harus membangun kebiasaan untuk selalu bertanya pada diri sendiri, apa konsekuensi terburuk jika bug ini tidak ditemukan sekarang? Pertanyaan itu adalah kompas moral dan profesional yang harus memandu setiap keputusan dalam proses testing. Lebih jauh, insight ini juga mengajarkan saya bahwa kolaborasi antara developer dan tester bukan sekadar soal pembagian tugas, melainkan tentang saling melengkapi blind spot satu sama lain. Developer memiliki pemahaman mendalam tentang kode, sementara tester memiliki skeptisisme profesional yang diperlukan. Ketika keduanya bekerja sama dengan saling menghormati perspektif masing-masing, seperti yang diadvokasi oleh Spana dan Lynch, maka kualitas perangkat lunak yang dihasilkan akan jauh lebih baik. Sekian dari saya, Putra Wira Pratama. Terima kasih.